Dari awal itu sudah muncul kecurigaan. Kenapa beda nih nilai saya terakhir saya lihat di monitor dengan di YouTube ya? Kasus kecurangan ini sudah sampai hari ini itu sudah sejauh mana, Pak? Kalau menurut instansi, saya bisa pastikan iya. Bagaimana dengan petugas BKN? Soal SKD dan bentuk pengamanannya. Nah, begitu soal ujian telah diselesaikan, dienkripsi oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara, jadi BKN tidak memegang kunci sama sekali, kunci soal-soal ujian. Soal kecurangan peserta ini kayak Karena itu detail, kita pinter banget itu orang. Jadi kalau saya pribadi, saya sependapat dengan apa diskualifikasi seumur hidup. Selamat datang di BKN Talk bersama narasumber, yaitu Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Bapak Suharmen. Selamat datang di BKN Talk. Beberapa waktu lalu BKN mengupdate progres penyelesaian kasus kecurangan seleksi CSN 2021 yang ramai diperbincangkan. Lalu sebetulnya apa yang terjadi? Untuk mengulik itu, saya tidak sendiri, bersama rekan saya dan juga tentunya bersama narasumber yang tahu betul seluk-beluk penyelenggaraan seleksi CSN 2021, yaitu Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Bapak Suharmen. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Nah Pak, sebelum lebih jauh mengulik tentang kasus kecurangan yang lagi ramai diobrolin saat ini ya Pak di media sosial, mungkin bisa diceritakan ke kita sebenarnya seperti apa persiapan Panselnas, dalam hal ini BKN juga dalam menyiapkan penyelenggaraan seleksi sebelum diumumkan ke publik. Iya, terima kasih Mbak Desi atas pertanyaan yang disampaikan ke saya. Pertama, kalau kita berbicara terkait seleksi calon aparatur sipil negara, semua proses telah diatur melalui peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di dalam undang-undang tadi diwajibkan pelaksanaan seleksi harus membentuk panitia seleksi nasional. Panitia seleksi nasional ini terdiri atas dua level. Level pertama itu adalah panitia pengarah. Yang ketuanya dalam hal ini adalah Bapak Menteri Pan RB. Kemudian wakil ketuanya adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kemudian di tim pengarah ada beberapa bidang-bidang spesifik yang bertanggung jawab atas memberikan arahan kepada tim pelaksana. Nah, bidang-bidang spesifik itu mulai dari quality dan assurance, kemudian ada bidang yang terkait dengan teknologi informasi, kemudian ada bidang yang terkait dengan keamanan data dan informasi, kemudian ada beberapa bidang lain. Nah, bidang termasuk penyiapan soal-soal ujian. Bidang ini kemudian merupakan tanggung jawab dari masing-masing kementerian lembaga yang memiliki tugas dan fungsi relevan dengan bidang itu. Misalnya kalau terkait dengan penyiapan soal-soal ujian, itu dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan soal-soal ujian, lebih kurang sekitar 15.000 soal ujian. Nanti dari Pak Menteri menyerahkan kepada Pak Menteri Ketua Tim Pengarah, dalam hal ini Pak Menteri Pan RB. Begitu soal-soal ujian diserahkan oleh Pak Menteri Dikbud kepada Pak Menteri Pan RB, Pak Menteri Pan RB selanjutnya menyerahkan kepada Kepala BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, yang di dalam Panselnas bertugas untuk melakukan pengamanan dan enkripsi terhadap soal-soal ujian tadi. Nah, begitu soal ujian telah diselesaikan, dienkripsi oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara, maka soal-soal tadi diserahkan ke BKN, tetapi sudah dalam bentuk enkripsi soal-soal tadi. Kunci untuk bisa membuka atau password untuk membuka enkripsi tadi itu diserahkan kepada 3 institusi. Yang satu dipegang oleh BSSN sendiri, yang satu dipegang oleh Menteri Pan RB, dan satu dipegang oleh BPKP. Jadi BKN tidak memegang kunci sama sekali, kunci soal-soal ujian. Kemudian ada tim atau bidang yang bertanggung jawab terkait dengan audit teknologi dan informasi. Ketuanya itu adalah sestamanya BPPT. Wakilnya kebetulan saya di bidang itu, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian. Bidang ini bertugas untuk melakukan atau memastikan seluruh sistem yang digunakan untuk pelaksanaan seleksi ini sudah dilakukan audit terhadap teknologinya.
mulai dari servernya, kemudian jaringannya, kemudian termasuk kalau kita menggunakan firewallnya juga diaudit oleh teman-teman di BPPT. Nah, setelah semua proses tadi dilakukan, disiapkan, maka baru kemudian pelaksanaan seleksinya bisa dimulai. Nah, sistemnya sendiri selain dilakukan audit infrastrukturnya oleh teman-teman di BPPT, sistemnya sendiri kemudian juga harus melakukan serangkaian tes yang kalau di dalam teknologi itu disebut dengan IT Security Assessment Test, atau tes ini untuk memastikan bahwa sistem-sistem tadi kemudian betul-betul secure, betul-betul aman dan tidak mudah dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, proses ISA ini dilakukan oleh teman-teman di BSSN, tidak dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara, tetapi oleh institusi yang berbeda. Karena memang secara tugas dan fungsinya ini adalah kewenangan teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Selain melakukan IT Security Assessment Test, juga dilakukan vulnerability terhadap sistemnya sendiri. Istilahnya itu adalah vulnerability test. Kalau sistem itu kemudian, karena sistem ini dilaksanakan secara online, ujian seleksinya dilakukan secara online, maka berapa banyak sebetulnya peserta itu pada satu detik yang bersamaan bisa login pada saat yang bersamaan. Seberapa besar bebannya sistemnya nanti akan mampu menampung itu. Nah, ini vulnerability terhadap sistemnya sendiri juga dilakukan testing oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Proses testing ini itu dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau BSSN masih menemukan ada loophole di dalam sistemnya, maka kemudian diberikan feedback kembali ke BKN untuk dilakukan perbaikan, penyempurnaan terhadap sistem. Kalau sudah dilakukan penyempurnaan, dilakukan tes kembali. Ini yang dilakukan berulang-ulang dan biasanya butuh waktu sekitar 2 bulanan untuk sebelum pelaksanaan seleksi itu dilakukan. Itu persiapan yang kita lakukan sebelum pelaksanaan seleksi PACA ASN ini. Sekarang kecurangannya non fisik, jadi berkembang. Jadi seperti tadi saya bilang, ini kan ibarat antara maling dan polisi gitu. Jadi peran petugas itu tetap menjadi dominan di situ. Kita hanya sifatnya hanya membantu meminimalisir di situ. Tetapi petugas di lapangan itu harus betul-betul concern. Dan apalagi ini SKB kan tidak sebanyak SKD kemarin. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka seperti harus terkait dengan pelaksanaan seleksi ini. Karena bagaimanapun juga kita berdarah-darah, kita konsisten betul, pimpinan, Pak Kepala, Pak Wakal, Pusesma, dan seluruh deputi begitu concern, termasuk teman-teman Panselnas begitu concern, punya ekspektasi yang besar terhadap pelaksanaan seleksi ini dilaksanakan secara benar-benar ada fairness di situ. Tidak ada orang yang kemudian merasa dirugikan di dalam proses pelaksanaan seleksi ini, dan tanggung jawab ini yang sebetulnya sangat berat di kita kalau kita kemudian tidak betul-betul melaksanakannya sepenuh hati. Jadi kembali posisi orang tadi itu, people, di dalam 3 komponen di dalam waktu kita berbicara aspek keamanan, maka posisi orang itu akan menjadi sangat menentukan di dalam setiap aktivitas apapun di dalam kita berbicara transformasi teknologi. Tentunya mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi. Mudah-mudahan tidak. Karena gimana ya, kalau misalnya kan nggak mungkin dong kita sampai membiarkan. Ya ibarat kayak penjahat dong mas. Ya dengan peserta yang curang bisa dibilang kayak penjahat ya. Gimana masuk di birokrasi? Tipe kalau orang yang seperti itu gitu loh. Betul. Agak ngeri juga. Iya. Nah kemudian ini Pak, tadi udah kelewat sedikit si peserta yang curang itu. Ini kan ada semacam tuntutan ya. Peserta yang curangnya jangan cuma didiskualifikasi saat ini doang dong, jangan pokoknya di-ban aja sampai kapan, sampai seterusnya dah. Kalau bisa ikut selamanya katanya. Iya. Udah ada wacana atau mungkin rencana ke situ nggak sih Pak? Sudah, jadi wacananya Pak Menteri malah sebetulnya. Pak Menteri meminta bahwa orang-orang ini kemudian didiskualifikasi seumur hidup. Saya secara pribadi sependapat dengan itu. Ya, itu adalah konsekuensi yang harus mereka terima kalau bagi siapapun. Orang yang melakukan korupsi saja dihukum seberat-beratnya gitu. Ini kan juga melakukan hal yang sama sebetulnya. Dia melakukan tindakan yang menurut saya mungkin lebih jahat dari korupsi itu sendiri gitu.
Karena yang dizolimi itu adalah seluruh peserta yang ada kan sebetulnya. Kalau pesertanya ada 2.300.000 orang, 2.300.000 orang, itulah yang kemudian dizolimi oleh yang bersangkutan gitu. Karena dia kemudian mengambil hak-hak yang bersangkutan gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya sependapat dengan diskualifikasi seumur hidup itu. Tetapi tentu kita tidak bisa, BKN dalam hal ini tentu tidak bisa menerapkan aturan kebijakan itu tanpa ada payung hukumnya. Karena kalau kita menerapkan itu tanpa ada payung hukum, maka kita tentu akan sangat berpotensi untuk digugat melalui apakah itu PT UN atau pengadilan. Jadi kita sifatnya masih menunggu payung hukumnya dari teman-teman di Kementerian Pan-RB atau dari Panselnas. Kalau nanti payung hukumnya keluar, ya tentu kita akan menetapkan diskualifikasi seumur hidup terhadap yang bersangkutan. Nah, ini terakhir mungkin ya Pak. Terakhir aja. Ini pesan dari Pak Deputi nih kepada masyarakat. Ini khususnya peserta ya. Sebenarnya kan menjaga transparansi ini tidak cuma tugasnya institusi atau pemerintah ya. Karena kalau masyarakat ingin transparan, kalian juga ikut berperan. Betul. Jadi mungkin pesan singkat dari Pak Deputi untuk bersama-sama komitmen kita Pak untuk transparansi seleksi. Proses ini tidak bisa dilakukan oleh BKN sendirian. BKN itu hanya seperti setitik air di lautan kalau dia dijatuhkan gitu. Tapi banyak peserta yang lain, orang-orang di sekitarnya, kalau kemudian tidak punya komitmen yang sama untuk menyelesaikan itu, sampai kapanpun ini akan sulit dilakukan. Nah, kalau kita sadar betul bahwa ini adalah untuk kepentingan Republik ini, untuk kepentingan bangsa dan negara ini ke depan, maka seluruh masyarakat harus bahu-membahu memastikan bahwa proses ini betul-betul bisa dilaksanakan secara fair, secara transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah bagi peserta itu sendiri. Kalau yang bersangkutan ingin lulus seleksi, maka sebaiknya yang bersangkutan itu memang belajar. Belajar, kalau saya selalu mengatakan belajar dan berdoa. Ya, dia harus jangan mencoba-coba untuk melakukan shortcut. Karena kalau dia melakukan shortcut, yakinlah saya akan bisa menemukan. Karena semua aktivitasnya tercatat. Itu salah satu manfaat kalau kita menggunakan teknologi informasi. Semua aktivitasnya tercatat. Saya akan bisa melihat apakah yang bersangkutan melakukan kecurangan atau tidak, berdasarkan log activity yang bersangkutan. Jadi kalau dia melakukan itu, maka sama saja artinya dia sudah menceburkan dirinya untuk tidak mengikuti seleksi dan dicoret. Karena pasti akan kita diskualifikasi. Nah, karena Anda ini, teman-teman ini akan menjadi calon pemimpin di Republik ini 20-30 tahun ke depan, maka integritas itu menjadi penting untuk dari awal menjadi calon aparatur sipil negara ini untuk selalu dibawa sampai ke depan. Kalau dia tidak memiliki hutang masa lalu dalam bentuk beban di dalam dia seleksi ini, maka saya berharap mereka-mereka yang terpilih menjadi calon aparatur sipil negara ini adalah orang-orang yang terbaik dan dia tidak punya hutang masa lalu, sehingga dia bisa melaksanakan penugasannya untuk memperlakukan percepatan pembangunan di Republik ini. Itu yang ingin kita harapkan sebetulnya dari orang-orang ini. Nah, kalau itu bisa kita lakukan bersama-sama, maka kita akan mampu memperbaiki sistem seleksi ini secara adil dan betul-betul fair bagi semua orang. Tidak peduli lagi ini anaknya siapa, tetapi semua orang, kalau Anda punya potensi, Anda punya kemampuan, maka silakan Anda berkompetisi di situ. Baik, demikian obrolan kami bersama Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Bapak Suharmen. Dukung terus pelaksanaan seleksi ASN tahun 2021 untuk seleksi yang transparan dan fair, dan sampai ketemu lagi di BKN Talk selanjutnya. Dah.